Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya. Oh ya, perkenalkan nama saya Muhammad Nopal Wijaya, mahasiswa semester 3, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada hari ini, saya ingin dongeng untuk kalian semua. Dan dongeng pada hari ini adalah kisah sapi ditipu kancil yang sangat cerdik. Pada suatu hari di tengah desa ada seekor kancil yang sangat nakal, karena dikenal dengan sebutan hewan yang sangat cerdik. Ia pun selalu mencuri buah para petani. Karena selalu mencuri buah membuat petani resah. Akhirnya para petani membuat perangkap untuk menjaga ladangnya. Kancil pun mulai kesulitan dan bingung, karena ia takut tertangkap dan nyawanya melayang. Suatu hari, kancil sedang menahan lapar. Di bawah pohon, ia melihat burung-burung asik terbang ke sana kemari, membawa buah seri yang segar. Melihat burung-burung tersebut, kancil pun semakin lapar. Ia langsung berteriak memanggil salah satu burung. "Hai kawan, dari mana kau mendapatkan buah yang segar itu?" ucap kancil. Burung pun berhenti dan bertengger di atas pohon. Sang burung pun memakan buah seri yang terlihat sangat enak. Burung pun menjawab, "Aku mendapat buah segar ini dari kebun seberang sungai. Petani di sana sangat baik. Mereka tidak akan mengusirmu asal kamu mengambil buah yang sudah jatuh ke tanah dan tidak mengambil langsung dari pohon." Mendengar jawaban dari burung tersebut, kancil pun sangat senang. Ia pun segera menuju kebun di seberang sungai. Tibanya di sungai, ia dapat menyeberang dengan leluasa karena sungai mengalir dengan kecil dan mempermudah perjalanan hingga sampai ke tempur. Namun, karena kancil sangat rakus, ia langsung memakan buah seri yang jatuh ke tanah maupun yang ada di pohon. Kancil berkali-kali datang, hingga suatu ketika para petani sungai mulai merasakan resah dan terganggu. Mereka pun tidak sebaik di hari pertama. Burung-burung yang berdatangan mengambil buah yang jatuh ke tanah kini diusir. Petani seberang pun menjaga kebunnya dengan ketat. Namun meskipun sudah terjaga, tapi kancil tetap melakukan aksinya dengan leluasa. Kancil selalu mencari kesempatan di saat para petani sedang lengah. Kancil hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan nasib para petani. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali ke seberang tempur. Namun, ketika kancil menyeberang sungai, ternyata sungainya tengah meluap karena hujan yang tidak henti-hentinya. Ia pun mulai kebingungan karena tidak bisa berenang. Karena kancil dikenal hewan yang sangat licik. Ia pun langsung mencari akal untuk menyeberang. Ia pun teringat temannya sapi. Sapi adalah hewan yang pandai berenang.
Kancil pun segera mencari sapi. Akhirnya, Kancil pun menemui si sapi dan merayunya. "Hai sapi sahabatku, lama kita tidak bertemu. Tapi kenapa dengan badanmu terlihat sangat kurus?" "Ah, bisa saja kecil. Perasaan tubuhku tetap begini kok. Perasaan kamu terlihat gemuk dari biasanya, Cil." "Hahaha. Bagaimana aku tidak gemuk? Tiap hari aku selalu makan makanan enak. Aku selalu menghabiskan buah yang ada di kebun Pak Tani." "Benarkah kau, Cil? Kau sangat beruntung. Pantas sekarang kau terlihat lebih gemuk." "Tapi makanan di sana terlalu banyak. Aku sudah tidak sanggup menghabiskan makanan sendiri. Bagaimana jika kau ikut bersamaku? Karena kau temanku, aku akan mengajakmu untuk memakan makanan yang enak." "Kau sangat baik, Cil. Hayo, kita ke sana sekarang." "Bagaimana caranya kita melewati sungai yang sedang meluap? Aku tidak bisa berenang." "Kau tenang saja, Cil. Aku bisa berenang. Kau bisa naik ke atas punggungku." Kancil merasa senang karena tipuannya berhasil. Kancil dan segera menuju ke kebun seberang sungai. Kancil pun langsung naik ke punggung sapi. Setibanya di kebun, Kancil pun langsung makan dengan lahap. Begitu juga sapi, karena ia merasa semua makanan adalah milik Kancil. Sapi pun memakan semua buah di kebun sangat lahap seperti Kancil. Tanpa merasa sadari, ternyata para petani sedang memperhatikan mereka dan bersembunyi untuk mencari tahu siapa sebenarnya pencuri buah-buahan di kebun mereka selama ini. Para petani melihat Kancil dan sapi mulai kekenyangan. Mereka pun langsung menyergap keduanya. Kancil sadar adanya bahaya yang datang. Ia segera lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sapi yang kebingungan. Sapi pun tidak tahu apa yang terjadi. Sapi pun mulai sadar adanya bahaya. Ia pun langsung berlari menyelamatkan diri. Para petani mengejar dan melempari mereka dengan batu. Tubuh sapi terluka, sedangkan Kancil sudah tidak terlihat. Sapi pun sadar bahwa ia sedang ditipu Kancil. Ia pun merasa sangat marah dan kesal. Sapi yang terus berlari dan sampai di tepi sungai, ia pun langsung masuk ke dalam sungai untuk menyeberang. Namun tiba-tiba datang seekor kancil. "Tunggu aku tidak bisa menyeberang." "Jika kau ingin ikut menyeberang, cepatlah naik di atas punggungku." Mendengar jawaban sapi, Kancil segera melompat. Namun lompatannya tidak sampai di punggung sapi karena perutnya terlalu kenyang. Ia tidak dapat melompat dengan baik. Kancil pun tercebur dalam sungai. Sapi sama sekali tidak memperdulikan Kancil dan terus melanjutkan perjalanan. Jadi, pesan moral yang didapat dan kita petik dari kisah sapi ditipu Kancil yang cerdik adalah gunakan kecerdikan atau kelebihanmu untuk membantu orang lain, bukan untuk menipunya. Sepandai-pandainya kamu melakukan sesuatu hal, pasti
Suatu saat akan datang masa kegagalannya. Nah, barusan kita mendengar cerita kisah sapi ditipu kancil yang cerdik. Jadi, gimana menurut kawan-kawan? Seru nggak? Pastinya seru dong. Nah, berhubung durasinya hampir habis, saatnya saya pamit dan undur diri. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan saya untuk kawan-kawan semua, tetap baca buku, tetap semangat, tetap di rumah aja. Saya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.